Sejak kapan olahraga bersama pasangan dianggap dosa? Saat suami dan istri yang sah memilih menjaga tubuh dan memperkuat cinta lewat gerakan sehat, mengapa yang mereka terima justru cemooh? Katanya, ini konten buka aurat, ini konten syahwat, ini konten dosa zariah. Padahal yang kami lakukan hanyalah senam ringan, olahraga kesehatan, yang bahkan diajarkan dokter, bidan, dan rumah sakit ibu dan anak. Tapi ketika kami melakukannya dengan cinta, dengan senyuman bersama pasangan halal, langsung dihina. Kalau kami pakai baju olahraga dibilang buka aurat, padahal baju kami longgar, tertutup, dan fungsional. Apakah semua kain olahraga harus dianggap seronok? Apakah semua gerakan tubuh harus dinilai cabul? Jangan. Yang penuh syahwat justru pikiran orang yang menonton. Ini bukan tentang aurat, ini tentang niat. Dan niat kami sederhana. Sehat berdua, bahagia berdua, tua bersama. Kami tidak pamer. Kami mengingatkan bahwa cinta tidak cukup dengan kata-kata. Tim kerja sama, butuh gerakan, butuh tawa, butuh keringat. Saat kami sedih latihan plank berdua, bukan ingin terlihat mesra, tapi karena kami percaya, kekompakan di atas matras memperkuat kesetiaan. Di ranjang kehidupan, saat kami saling pegang pinggang, bukan untuk menggoda kamera, tapi menjaga keseimbangan. Karena kami tahu, tak semua pasangan bisa saling jaga tanpa saling sentuh. Banyak yang bilang, itu menggoda, itu bikin syahwat naik. Tapi sejak kapan syahwat dalam pernikahan dianggap kotor? Syahwat yang sah adalah ibadah. Dan sebelum syahwat sehat, tubuhnya harus sehat. Maka kami mulai dari olahraga. Yang kami lakukan bukan rayuan. Ini perjuangan. Kami hadir secara utuh, fisik dan hati. Karena rumah tangga tak cukup dengan cinta saja. Jadi butuh tenaga, sentuhan, dan waktu berkualitas. Lucunya, sinetron adegan peluk-pelukan dianggap hiburan. Tapi pasangan nyata yang olahraga bareng disebut tak senonoh. Mungkin karena banyak yang tak siap melihat cinta yang sehat dan nyata. Kami lebih memilih terlihat berlebihan di mata netizen daripada kehilangan rasa di rumah sendiri. Kami lebih nyaman dicibir daripada hidup dalam kamar yang dingin tanpa sentuhan. Dan kepada mereka yang berkata ini dosa, kami hanya menjawab, jika cinta yang sah saja kau anggap kotor, mungkin yang perlu dibersihkan bukan bajunya, tapi hatinya. Di balik konten yang Anda anggap menggoda, ada niat yang sebenarnya sederhana, mengajak lebih banyak pasangan sadar bahwa menjaga tubuh lebih ringan daripada mengobati, bahwa cinta itu bukan hanya urusan hati, tapi juga soal energi, kekompakan, dan sentuhan yang terawat. Kami percaya, tubuh yang sehat bukan cuma buat tampil, tapi untuk melayani, melindungi, dan menemani. Karena kami ingin jadi pasangan yang bukan hanya tua bersama, tapi kuat bersama. Setiap kali kami membagikan video olahraga bersama pasangan, selalu saja ada yang berkomentar, ini konten pembodohan, ini konten gak mendidik, ini konten sesat, merusak moral anak bangsa. Kami diamkan, katanya kami pengecut. Kami jawab, katanya kami pembela dosa. Padahal tidak ada yang kami rusak. Kami hanya mengajak pasangan-pasangan yang nyaris kehilangan arah untuk kembali saling sentuh, saling jaga, dan saling hidup. Kami tahu konten kami tidak cocok untuk semua orang, dan kami tidak pernah berniat menyenangkan semua kepala. Tapi kalau ajakan untuk hidup sehat, olahraga bareng pasangan halal disebut pembodohan, maka kita perlu bicara tentang apa sebenarnya yang disebut mendidik. Apakah mendidik itu harus selalu lewat pidato panjang dan nada tinggi? Apakah mendidik harus kaku, seragam, dan membosankan? Tidak semua pelajaran harus disampaikan dari balik meja. Beberapa pelajaran justru terasa lewat gerakan, lewat tawa, lewat interaksi nyata antara suami dan istri. Kami tidak mengajarkan dosa. Kami tidak sedang menyebar syahwat. Kami sedang mengingatkan bahwa tubuh yang sehat bisa menyelamatkan hubungan. Bahwa suami istri yang tertawa bersama di matras akan lebih sulit bertengkar di atas ranjang. Bahwa menyentuh pasangan sendiri lebih menenangkan daripada menyentuh layar sambil membandingkan rumah tangga orang lain. Yang kami ajarkan bukan gaya hidup bebas. Yang kami ajarkan adalah bagaimana caranya tidak bebas di luar, tapi tetap liar di rumah dengan yang halal. Kalau anak-anak menonton konten dewasa, bukan berarti kontennya yang salah. Yang perlu ditanya adalah, di mana kontrol orang tuanya? Di mana pendampingannya? Kami tidak menyasar anak-anak. Kami menyasar pasangan dewasa. Pasangan yang mungkin sudah kehilangan arah, kehilangan sentuhan, bahkan kehilangan semangat untuk menjaga kesehatan fisik dan batin. Jadi untuk kalian yang bilang ini pembodohan, kami tanya balik. Lebih bodoh mana? Yang mencoba menjaga hubungan dengan olahraga, atau yang cuma bisa menghakimi
tanpa tahu perjuangan rumah tangga orang lain. Untuk yang bilang ini sesat, apakah sesat itu ketika suami istri sah bergerak bersama? Atau ketika pikiran sendiri lebih penuh syahwat daripada gerakannya? Untuk yang bilang kami tidak mendidik, kami jawab begini, kalau cinta tidak dijaga, kalau tubuh tidak dirawat, kalau komunikasi hanya lewat debat, rumah tangga bisa rusak diam-diam. Kami bukan ustaz, kami bukan guru besar, tapi kami tahu rasa sakitnya hubungan yang dingin. Kami tahu pentingnya pelukan, gerakan, dan tawa dalam pernikahan. Dan kami tahu bahwa cinta yang sehat dimulai dari tubuh yang kuat. Kami tidak merusak moral. Kami menguatkan moral di dalam rumah. Agar Sinaka mudah dikalahkan godaan dari luar. Salam sehat dari kami yang memilih mendidik lewat aksi. Bukan cuma opini,